ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, pada kesempatan di siang hari ini baru saja saya mendapatkan tamu, baru saja, bukan mantan, bukan juga bunglon, bukan. Ini adalah orang di seminggu atau 2 minggu terakhir ini memang pondok kami sedang banyak tamu-tamu mendaftarkan anaknya. Sebenarnya belum dibuka sih, lebih pada survei dulu. Ada sekitar ya mungkin 7 sampai 10 orang ya. Hampir setiap hari ada. Padahal kita belum buka. Padahal kita belum share. Gedungnya aja belum jadi, yang satu sudah dipakai, yang satu masih belum jadi. Doakan dan dukungan, barangkali ada kelonggaran rezeki yang mau menitipkan, tafadhol. Kita sangat senang sekali, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran, terutama para pengikut atau penyimak Ribat Akli Salim juga banyak sekali. Alhamdulillah biidznillah. Jadi siapa itu banyaknya yang sedekah. Kebetulan pondok kami Himmah Aliyah ini berdekatan dengan pondok Islam Jamaah. Ya, tak lain adalah daerah Tawangmangu. Kurang lebih satu jalur ini ya paling 250-an meter, nggak sampai lah, ya maksimal segitu. Dari di sini jalur selatan, jalur ke timur sana itu kurang lebih 250 meter lah. Nanti ada tak Google Map yang ada insyaallah. Nah, di situ banyak santriwan, banyak wali santri yang selalu tujuannya ke situ. Padahal kita sudah kasih mapnya sini Pak. Namun yang memang pantas sebagai pondok memang sana sih, karena besar bangunannya, gedungnya ada 1, 2, 3, ada 3, 4 gedung besar juga. Ya tak lain juga kita ikut penggalangan. Saya juga tim penggalangan zaman itu ya. Tim inti penggalangan hanya 5 orang saja. Pernah dalam penggalangan itu semalam dapat 100 juta, 200 juta. Bahkan pernah dapat juga 850 juta. Pokoknya saya tinggal itu sekitar dana di angka 9 miliar untuk pengelolaan, untuk pembangunan tanah sampai pemberian tanah sampai pembangunan beberapa gedung. Ada gedung 2, kemudian saya tinggal. Ya memang yang pantas pondok situ, saya tidak mengelak. Yang pantas, cuman di sana semenjak kita keluar dan rencana kita jadikan pondok tahfidz, kemudian dihapus. Sampai sekarang belum ada. Dulu ada santri kalongnya sekitar 427 setiap Sabtu dan Ahad. Dulu karena yang keluar banyak, yang keluar ada beberapa ustadznya, guru-gurunya, kemudian yang di off kan ada beberapa, anak terindikasi mengikuti
jejak saya walaupun masih di dalam, ya bunglon sidik lah, tapi yang keluar sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang keluar baik dari pemuda-pemuda yang sekarang tidak bertempat di sini, sudah keluar, ada 4 ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Nampaknya calon wali santri yang mau mendaftarkan putrinya, karena ini pondok putri, beberapa kali sejak angkatan pertama dulu juga seperti itu. Ya memang yang pantas itu. Dan anehnya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, ditanya satpamnya, ada satpamnya ini dari Satgas yang menembus jarak tanpa batas. Ya, itu kan ada setiap sesi kan ada setiap setengah hari berapa jam, 1 orang gantian. Itu pasti ditanya, dia nggak mau jujur. Bahkan tidak sedikit mengatakan tidak kenal dengan saya. Ini bohong yang sangat besar. Padahal saya loh kenal, siapa yang jaga-jaga itu saya kenal. Beberapa kali. Ini pondok himah ya, pertama himah. Oh enggak. Padahal ada tulisannya besar. Oh enggak. Ini pondoknya Ustadz Ikhwan ya. Ikhwan siapa ya? Betul kenal nih. Nah, itu selalu itu. Emang kayaknya instruksi dari atasan seperti itu. Ikhwan siapa ya? Betul kenal. Coba jenengan tenan ketanglet sana di barat sana. Sebenarnya arahnya tahu, barat itu genah jelas, qat'i pasti ke pondok saya jelas. Ada yang sampai masuk ke gedung itu masuk. Lalu telepon saya. Saat saya dari gedung nih, jenengan di mana? Loh, padahal saya nunggu di luar di dekat jalan. Loh, gedung pundi? Niki pondok jenengan tuh besar nih. Pundi niku? Salah mboten riku. Loh, apa nggih? Akhirnya tanya, ini apa pondoknya Ustadz Iwan? Oh enggak, mboten. Iwan sinten? La haula wala quwata illa billah. Nah, apa-apa. Kita terima dan kita jadikan ini sebagai bahan dakwah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, berbeda jauh memang sikap Islam jamaah terhadap mantan. Ketika ada orang bingung mencari kita, maka disesatkan atau tidak dijawab, atau jawaban membingungkan. Tadi mengatakan, yang tamu terakhir tadi mengatakan, saya tuh dikasih tahu tadi. Ini kan Karanglo tuh Pak. Iya, Karanglo tapi sana. Karanglo itu beda sana, ke selatan sana. Himalaya pun tinggi. Nggak mungkin tulisannya besar di atas itu. Di atas gendeng itu kita tulis besar putih PPTQ Himmah Aliyah. Dan itu terlihat nampang dari atas, dari misalnya jalan kan jalannya agak turun nih, terlihat kena. Dan orang-orangnya ngerti sendiri, daerah Tawangmangu itu tidaklah luas. Daerah Tawangmangu itu radius 10 kilo itu jamaahnya sudah di angka 7.000. Artinya saya sangat paham betul ini siapa walaupun saya nggak kenal, tapi mereka insya Allah ya 90% kenal sama saya. Karena radius 10 kilo, hanya 10, nggak sampai lah 10 kilo maksimal ya. Itu jamaahnya ada 7.000-an. Padat, memang kita padat di sini. Mungkin tadi yang tanya bapak-bapak, bulan itu wau tembriko tak. Tapi kok aneh ya, mboten ngerti ya. Di sini ada pondok ya. Bukan nggak ngerti, pura-pura nggak tahu. Sebenarnya tahu. Lalu beliau tanya, mboten, nah niku pondok nopo toh? Ya pondok CDI Pak. Oh alah. Ya, terus lah kok mboten kalian jenengan kok gak. Oh ternyata beliau ini belum kenal juga. Oh saya itu mantan. Oh mantan. Oh pantesan tat. Oh jenengan mantan, pantesan kok. Saya tanya itu disuruh lewat sana. Saya jadi bingung. Padahal kan cuma lurus. Hanya cuma lurus saja lah, lurus. Antum itu kalau di pondok sini, satu saat nanti antum kalau dolan main ke rumah saya atau main ke pondok sini, tak lurus itu daerah. Dekat 50 meter Masjid Lompok. 50 meter depan itu Masjid Lompok. Dan ke sana lagi daerah. Terus ke sana lagi kelompok. Sana Masjid Lompok, sana Masjid Lompok.
Tapi berbeda ketika misalnya nih ada orang ingin mencari daerah Islam Jamaah misalnya. Tanya pada saya misalnya, oh saya tidak mungkin saya akan menyesatkan. Insya Allah bidillah saya akan tunjukkan, oh jadi ku Pak Masjid. Bahkan saya tepang, kelompok pun tiba, kelompok niki, oh niko. Mencari namanya siapa Pak? Oh namanya kelompok mereka Pak. Niku dapuane niki, saya tahu persis itu. Ya memang ini buat hiburan aja ya. Begitu dengkinya, begitu sakit hatinya ketika mantan, ketika kawan-kawan hijrah, orang-orang yang dianggap deblek yang sesungguhnya sebenarnya tapi nggak jadi deblek, malah Allah Subhanahu Wa Taala mendengar seperti itu. Ini belum dengar, nanti insya Allah doakan saja insya Allah. Nah, minggu depan ada jamaah yang ingin wakaf tanah, insya Allah saya katakan insya Allah, doakan semoga lancar. Yang kurang lebih luasnya 3000 meter insya Allah ya. Kemarin sudah komunikasi, minggu depan nunggu dari Jakarta beliau, insya Allah biidnillah, insya Allah semoga saja. Adapun nanti kalau tidak jadi kodarnya tidak masalah, tidak apa-apa. Yang sudah niat ingin mewakafkan tanahnya, padahal kalau salat sini itu mahal. Dan di Islam Jamaah itu, ini sampai ada jamaah tanya, tat zaman nek golek, bukan golek, zaman kok banyak yang menawari wakaf ini. Padahal di Islam Jamaah itu kok beli mahal pula. Ini baru aja beli 2 miliar. Padahal berapa ribu itu, sekitar paling 2 ribuan. 2 miliar depannya persis. Kok pondok-pondok wong jopo-jopo kok jarang ya, tuku-tuku tanah kok jarang ya Tat. Ada sih tapi kadang-kadang nggak mahal juga. Dan banyak yang diwakafkan tuh banyak. Tapi kok pondok jamaah kok tuku. Padahal yang punya tanah ya Islam Jamaah, saya katakan, karena orang jamaah itu sudah terlalu banyak untuk infak ke atas. Sehingga ya dia katakan dalam benaknya, mungkin kok enak aku bensasi tiap bulan saya juga infak. Sehingga saya punya tanah, ya kamu berani berapa? Bahkan di dekatnya itu dulu padahal luasnya lebih luas yang awal itu minyaknya 3 miliar. Padahal yang awal itu hanya 1,5 miliar. 2.800 1,5 itu saya yang jadi perantara pembelian, maksudnya saya yang dihubungi karena waktu itu murid mudah-mudi saya, kebetulan beliau anak yatim piatu saat itu, sekarang sukses di Kediri sana, Mas Agus. 1,25 mintanya sebenarnya 1,5, cuman secara pembayarannya mintanya cuman 1,25 miliar. Murah itu, lalu murah katanya, karena yang lain adanya sampai 2 miliar, sebelahnya ini di depannya juga 2 miliar. Nah ini doakan saja, doakan bismillah biidnillah, semoga. Kemarin saya sudah ada kisi-kisi gitu, sudah bertemu dengan saya beberapa kali, cuman fiknya nanti penyerahan surat tanah dan wakafan, insya Allah ada 3000 meter yang dia wakafkan untuk untuk pengembangan pondok kita nanti. Jadi nanti kalau Allah mengizinkan, sekali lagi, dan semoga Allah mengizinkan, nanti daerah Islam Jamaah di sini ada beberapa titik-titik pondok dalam satu naungan yayasan kita. Walaupun di komplek jamaah, tidak masalah ya. Ini termasuk strategi dakwah juga ya. Doakan, syukur-syukur mau mendukung, mau titip sedekah, alhamdulillah. Orang ada paksaan ya. Dituduh ngemis-ngemis, nggak ada ngemis-ngemis, kita share aja, cuman share, baca ya alhamdulillah, nggak baca alhamdulillah, itu ma'ruf di mana-mana, banyak kok. Para asatid ustadz juga banyak kok ya. Yang mungkin penggalangan donasi silahkan, yang ini silahkan, itu normal aja saya kira, nggak masalah, nggak ada paksaan, nggak ada hutang dan lain sebagainya, nggak ada. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Begitu rasa dengkinya, begitu rasa sakit hati, bagaimana ketika melihat
Mantan yang seharusnya deflek malah bisa semangat tampil di dunia maya. Ya. Kemudian bukan hanya itu, pergerakan secara offline-nya. Sebenarnya ini niatnya berbagai, niatnya apa? Niatnya ingin mereka itu merusak citra kita. Makanya masyaallah muslimin, hafidhakumullah ta'ala, ayo mantan semangat, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan merasa hina, jangan merasa deblek, gak usah. Jadi saya itu tadi guyang-guyu, masya Allah, ya Allah, sampai yang ngono ya. Padahal tamu itu kan ada dari Wonogiri, ada dari kemarin ada Madura juga, dulu ada dari Sukoharjo, ada dari Sragen, bermacam-macam tamu itu pasti, jadi pastikan, karena yang pantas di situ. Selain pondoknya besar, pantas lah, cuman sepi, belum ada muridnya. Yang ada Pak Tukang terus ngarap terus. Pembangunan terus sebagai bentuk bahwasanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala katanya. Bentuk pertolongan Allah itu pembangunannya lancar. Bentuk pertolongan Allah itu apa? Semangat. Pokoknya pembelaan jamaah wakeh. Itu bentuk pertolongan Allah katanya. Padahal kalau dilihat dari pembangunan lancar, gedung-gedung tinggi menjulang, kawan-kawan di Muhammadiyah, wah, NU, yang lain, bangunannya lebih hebat lagi. Lebih besar, ya, uangnya lebih banyak insya Allah. Namun kan wujud ada di Islam Jamaah ketika membangun di daerah tetap aja di daerah urusan daerah, infak tetap munggah. Kamu bangun daerah urusan lo, tapi infak wajib ke atas. Kalau daerah minta ya dibantu berapa, 50 juta, nggak seimbang. Padahal setiap bulan 200 juta naik ke atas, tapi bantuannya cuma 50 juta. Itu pun sekali. Setelah beberapa tahun cuma sekali saja. Kan jelas mana buntung, mana yang untung. Mana yang buntung, mana yang untung. Tapi kita enggak. Ya, di orang luar selain Islam Jamaah tidak seperti itu. Ada wujud rumah sakit, ada dan itu, ada pondok, ya, pembiayaan pondok, ada pembangunan. Jelas nyata. Ada laporannya di sampai ada bendaharanya, ada 1, 2, 3, 4, bendahara 1, bendahara 2, bendahara 3, bendahara 4 yang megang ini rekeningnya, yang megang. Nah, saya tuh cuman apa ya, jadi apa ya, pokoknya bismillah itu aja, lewat saya nanti dana langsung masuk ke rekening. Ya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, dan luar biasa dukungan-dukungan dari masyarakat terutama masyarakat yang pastinya masyarakat non Islam Jamaah. Islam Jamaah membantu, ayo semangat, sehingga Islam Jamaah cemberut. Dan sekali lagi sering dari kawan-kawan ini, kaum muslimin itu mendapat keluh kesah. Apa bahasan dedes itu bertanya dengan mendalam kepada kaum muslimin, tukang-tukang di sini. Enggak, untuk bangun seperti itu Mas Ikhwan, Ustadz Ikhwan biasanya menjatah berapa per keluarga? Enggak ada jatah. Enggak ada jatah, beliau hanya menyampaikan monggo yang sodako, monggo yang menitipkan jariahnya tafadhol monggo. Hanya gitu. Enggak ada ajaan-ajaan, enggak ada. Ya. Artinya nggak ada kok sampai ditagih berapa kamu harus bayar, nggak ada. Ajaan tetap ada ya, ajaan biasa ya. Itu pun sifatnya di pengajian umum. Tafadhol, termasuk tempat-tempat masjid yang saya isi ada beberapa puluh masjid. Ada 20-an masjid mungkin lebih. Kalau yang wajib ya sekitar setiap rutin ya. Rutin setiap hari ada sekitar sampai seminggu ya, totalnya ada mungkin 10 sampai 15, tapi kan ada yang insidentil seperti ini, nanti sore juga seperti besok insidentil juga, pagi dan sorenya, siangnya juga insidentil, artinya nggak tertib. Seperti nanti kemarin sore juga insidentil, tapi yang wajib malam itu ada 2, ada 3 seperti itu. Biasanya juga bertanya, gimana Ustadz? Pondoknya alhamdulillah Pak pembangunan. Ini kan rezeki sekedik titip ya. Oh nggih, siap. Dadet. Langsung saya antar ke bendahara ini. Terus saya foto, ini jumlahnya tak kirim ke
ke yang ngasih tadi. Sudah saya sampaikan kebenarannya. Hanya begitu. Makanya Islam Jamaah itu, saudara-saudara jamaah Islam Jamaah itu bertanya, kalau satu kampung ini saja membangun gedung begitu besar, kayaknya nggak mampu ini. Nah, satu kampung ada 3 RT, yang satu kampung namanya 1 RW, atau RW dia ada 3 RT saja. Itu pun ada masjid Lompok Islam Jamaah juga, ada berapa keluarga, tinggal 10 keluarga atau 9 keluarga. Yang sudah pindah sini banyak sih lumayan. Jadi masih menaruh rasa-rasa yang nggak enak. Nggak enak. Makanya dibuat bingung tamu-tamu ke sini tuh, kadang-kadang sana sepeda motor saya, bebasan sana. Ya karena dia nggak jelas. Kalau mungkin si satpam ini, saya katakan satpam aja, satgasnya ini ditanya, oh punyanya Mas Ikhwan di sana Pak pondoknya, jangan lurus sini, nanti situ saman lurus jalan ini aja, kira-kira mungkin 200-100 meter, jangan toleh ke arah kiri, nanti ada tulisan di bawah PPTQ Himmah Aliyah. Ini ku kan enak nih. Tapi apa ketika ditanya, itu Ustaz Ikhwan penting. Wah, siapa ya? Ustaz Ikhwan nggak ada namanya Ustaz Ikhwan nih. Ini kan Pak, Pandean Pak. Oh, Pandean sama tanya di sana ya, Jadi nggak mau jelas terang-terangan, nggak mau. Supaya Pak bingung. Dan itu sudah beberapa kali ya, para wali santri, calon wali santri atau wali santrinya sendiri yang seperti itu. Ya enggak apa-apa. Ini akan menjadi sebuah keunikan tersendiri. Belum nantinya kalau bismillah Allah mengizinkan, Allah mempercayakan kami misalnya lebih besar lagi pondoknya lagi, mungkinlah. Dan banyak harapan juga dari kawan-kawan ustadz itu mengatakan, oh nanti suatu saat itu pondoknya yang lama itu mungkin suatu saat antum kuasai lagi ya. Kalau seperti itu ya Allahu a'lam bishawab. Teman-teman kan antum yang dulu yang merintis. Ya tahunya seperti itu. Jadi Islam Jamaah kawan-kawan kaum muslimin itu tahunya saya yang dulu yang merintis, yang setiap hari nunggu nih, setiap hari nunggu di situ sampai jadi kok kamu tinggalkan. Ya, nanti barangkali suatu saat dikuasai lagi ya kalau itu ya baru Allahu a'lam bishawab. Ya kalau mereka mau merubah, tidak takfir lagi, dengan senang hati. Dengan senang hati. Dan mungkin bukan hanya pondok ini aja, bukan hanya satu daerah ini aja. Mungkin di seluruh daerah-daerah yang sudah ada pondoknya malah rame, malah rejo, malah mulyo, malah makmur. Kenapa? Dibuka keran untuk umum. Dibukalah keran untuk umum. Ayo silakan kami sekarang sudah tidak takfir lagi. Kan bagus malah jujur. Kami sekarang tidak mengkafirkan lagi ya. Ayo berani nggak kira-kira? Terus ditanya sama pendengarnya. Antum dulu memang mengkafirkan? Ya dikit. Ya dikit mungkin. Kan enak banget kalau seperti itu ya. Seperti itu mau membuka mungkin daerah-daerah lain, bukan hanya daerah sini, daerah-daerah lain juga seperti itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Emang lucu sekali, namun bagaimana lucunya ya seperti itu. Nggak terima sebenarnya, nggak terima. Lihat mantan, dan di sini kan ada banyak ya kawan-kawan mantan mubalik yang alhamdulillah mubalik istri saya juga ngisi di pengajian umahat sama, istri saya juga sama tadi ini ngisi di rumah Quran setiap hari Sabtu, dua-duanya ngisi di rumah Quran sana, di rumah Quran Al-Hikmah, yayasan dilupakan saya, di yayasan di sana, di yayasan dengan sini. Selain juga dia ngajar di sini juga. Selain juga hari Senin sampai hari Kamis, hari Ahad sampai hari Kamis dia sedang menyelesaikan hafalannya. Doakan semoga selesai semuanya ya di Ishkarima, di Ma'had Ishkarima, Ma'had Tahfidzul Quran Ishkarima. Besar itu pondoknya, lebih besar lagi. Wah. Jadi kalau di pusat Islam Jamaah ya hampir sama lah besarnya. Kurang lebih ya 5 kilo dari sini. Kemarin Syekh Khalil
ke sana kemarin. Alhamdulillah mampir bersama saya, kemudian saya pertemukan dengan sekretarisnya. Studi banding ada berapa unit? Nah, ada unitnya ada sekitar 16 sampai 18 unit. Mulai TK, PAUD, TK, MI, MI umum, kemudian MI takhusus, MI mulazamah, kemudian ada MTS, ada imtak siwar, matik siwar, imtak siwar, kemudian ada SMA baik yang mulazamah maupun yang tidak mulazamah. Ada yang fokus ke i'dad Islamic Center I'dadud Du'at. Kemudian ada yang sampai S1-nya yaitu STIQ, Sekolah Tinggi Ilmu Quran. SAG di sana. Nah, dikit dari sini sehingga kita sedikit-sedikit ya sambil belajar lah, sambil belajar. Enggak apa-apa, enggak ada istilah pondok saingan, enggak ada. Kita kan niatnya sama, ingin mendakwahkan Al-Quran. Nah, banyak kawan-kawan Mas Nur Kholis misalnya, Nur Kholis Jatioso juga setiap hari ngisi. Ini insya Allah beliau juga punya rencana untuk membuat pondok tahfidz juga. Alhamdulillah ada sudah yang wakaf tanah juga di sana. Jatioso dari sini kurang lebih 15 kilo ya di sana. Di sono, pelosok. Sono. Insya Allah akan buka tahfidz kelas SMP kalau nggak salah ya, menurut wacana dari laki-laki insya Allah. Kawan-kawan juga yang lain banyak yang sudah dimanfaatkan, Mas Tova, Mas Amino, Mas Sotik, Mas Tarno. Ini pedaernya banyak nih yang luar, Pak Ayub Bunyani, Mas Yongker, banyak ya. Nah ini di dalam jamaah tidak terima kalau orang-orang mantan seperti ini, tidak terima. Sehingga narasinya ketika melihat pamflet kita itu yang sedang isi pengajian, mesti narasinya bagaimana? Narasinya Arab gibah, Arab elek-elek jamaah, Arab elek-elek jamaah. Arab ini dan gitu. Jadi hawanya hanya suudzon, ya, hanya suudzon terus pada kita. Padahal materi itu kan banyak. Sering saya sampaikan sampai jelek, Anda itu suudzon karena tidak mendengarkan. Ada 2 keluarga yang akhirnya alhamdulillah hijrah. Dia dekat masjid, yang mana masjid ini setiap hari, bukan setiap hari, seminggu sekali saya ngisi di situ. Dikit baca di situ dengarkan sampai didengarkan dia setiap ba'da maghrib sampai isya. Lalu dia tahu datang ke masjid. Pernah saya cerita tahu? Ya mungkin setahun yang lalu lah. Datang ke masjid, saya dipertemukan sama takmir. Ini tat, ini dulu ikut sana. Loh, jangan enggak pernah dekat Pak? Nggih, Pak. Loh kok sampean tadi tendeki? Kula niku griyane namung situ Pak, depan masjid itu. Saya tuh dengar terus kajian jenengan, dengar terus. Saya kangen sama jenengan waktu di CDI ya. Di Islam Jamaah. Sang dikebur-keburkan, diisukan itu sampean kalau ngisi pengajian selalu menjelek-jelekkan, selalu memfitnah, selalu menggibah. Tapi tak rungok-rungoknya mboten nih. Mboten enten ya ada. Paling yang nyindir pas bab ini nyindir sedikit itu aja, nyindir aja. Itu ya fokus materi. Akhirnya saya itu perang batin. Yang ngajo itu Menteri JRK, jadi saya itu dianggap Menteri JRK. Menteri JRK itu lihat dengan ya anaknya mau fitnah jamaah, elek-elek jamaah. Akhirnya dia menyadari dan akhirnya keluar. Alhamdulillah. Jadi mereka nggak ridho, mereka nggak terima kalau kita sebagai mantan terus bermanfaat lah, paling tidak ikut andil bermanfaat walaupun sedikit kepada kaum muslimin. Dia nggak ridho, nggak terima. Besok ya dipidak, besok dihinakan, besok paling kalau bisa pokoknya bagaimana mereka harus hina menurut pandangan mereka, menurut cita-cita mereka. Namun Allahu a'lam bishawab, namun Allah yang maha, Allahu ala kulli syai'in qadir,
Allah maha mampu, la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya. Kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah mencegah, tidak ada yang bisa memberi. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah mencegah, tidak ada yang bisa memberi. Allah memberi, tidak ada yang bisa mencegah. Maka tetap optimis. Yang di luar, yang di dalam, yang di dalam, yang di dalam, yang di dalam. 3 kali saya panggil. Ayo, buka akal sehat, akal waras, akal selamat Anda. Jalan masuk pintu surga bukanlah itu satu-satunya. Ini kami di masjid. Saya di masjid. Sholat zuhur berjamaah dan beberapa soft. Kami juga pengen masuk surga. Kami juga pengen selamat sakon rokok. Jadi gak ada otak kami mboten nenten namung jamaah tok sing tujuannya pengen mlebu surga. Gak bahaya ta? Seakan-akan orang luar itu tidak pernah punya cita-cita ingin masuk surga. Namun jamaah sehingga ada cita-cita pengen masuk surga. Dia ini mboten. Inilah orang yang sudah terkekang, terkukung di dalam kata dalam tempurung. Jamaah itu murni. Murni apa nih? Murni ngafir nih. Nah, beda dengan orang-orang luar nih kok. Mereka mboten murni. Ini tujuannya partai, tujuannya suara, tujuannya duit. Emang jamaah nggak boleh duit? Emang jamaah nggak butuh duit? Malah tiap bulan wajib 10%. Emang jamaah nggak butuh suara di musim ini, pilpres ini? Apal. Jual suara jamaahnya. Memang nggak transaksional secara perorangan, tapi yang diuntungkan tetap pengurusnya. Jamaahnya disuruh milih. Yang berangkat umroh imam daerahnya. Yang dapat hadiah ini itu imam daerahnya, ketua DPD-nya. Apa ya? Itu ya. Oke, itu dulu. Insya Allah itu fenomena yang sangat-sangat saya perlu menyampaikan. Begitu luar biasanya kawan-kawan di Islam Jamaah itu nggak suka dengan kita, sehingga orang-orang yang bertamu dengan pada kita juga kena imbasnya. Kasihan juga ya. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.